Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dengan NIM 2006706, Prodi Pendidikan IPS kelas 1A Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah sumber belajar IPS. Dengan tugas yaitu membuat sumber belajar mata pelajaran IPS tingkat SMP yang sesuai dengan KD Kurikulum 2013. Pada video ini saya akan membuat produk sumber belajar untuk tingkat SMP kelas 7 dengan KD 3.2, yaitu menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Di sini saya mengambil 3 materi pokok. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Yang kedua, syarat interaksi sosial. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk interaksi sosial. Sumber belajar yang digunakan dalam KD ini, saya memilih sumber belajar role playing atau bermain peran. Karena menurut saya, sumber belajar ini bisa diterapkan supaya siswa tidak bosan di kelas. Nah, apa sih role playing itu? Jadi, role playing adalah salah satu model pembelajaran yang mana peserta didik dapat berakting atau menirukan suatu tokoh tertentu yang disesuaikan dengan tema yang diberikan guru. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya, peserta didik dapat memainkan tokoh seperti polisi, dokter, dan tokoh-tokoh lainnya. Kemudian, ada beberapa keunggulan dari model pembelajaran role play ini. Di antaranya adalah dapat mengekspresikan pengalaman siswa. Yang kedua, dapat mengilustrasikan materi pembelajaran yang telah dibahas. Yang ketiga, siswa dapat mendapatkan pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Dan yang keempat, menumbuhkan atau meningkatkan minat belajar siswa. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih kegiatan apa saja yang harus dilakukan guru ketika di dalam kelas. Jadi yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga penutup. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan seorang guru dalam proses pembelajaran mengingat kita adalah seorang calon guru. Yang pertama, kegiatan pendahuluan bertujuan mengkondisikan kelas dan siswa agar proses pembelajaran berlangsung secara kondusif dan efektif. Dalam kegiatan pendahuluan, pertama-tama ketika masuk kelas, guru harus mengucapkan salam dan tersenyum kepada para siswa. Yang kedua, guru menanyakan kabar siswa, lalu guru harus mengabsensi atau mengecek kehadiran siswa, dan yang terakhir melakukan apresiasi. Lalu kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti, di mana guru akan memaparkan materi sesuai dengan KD-nya dan tak lupa menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran yang relevan. Nah, untuk sumber belajar yang akan saya gunakan yaitu buku IPS, internet, dan memanfaatkan lingkungan. Kemudian, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan ada video, PowerPoint, dan animasi pewayangan. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut mengenai model pembelajaran role playing, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai interaksi sosial, yaitu yang tertera dalam KD 3.2 yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dinamis dan adanya hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelaku minimal 2 orang. Yang kedua, memiliki simbol, yaitu hal-hal yang dimengerti dalam bicara kita, biasanya berupa bahasa. Yang ketiga, dimensi waktu, artinya interaksi mengacu pada dimensi waktu seperti masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Dan yang keempat, memiliki tujuan. Lalu, syarat interaksi sosial yang ada 2. Yang pertama, kontak sosial, dan yang kedua, komunikasi. Lalu bentuk-bentuk interaksi sosial, ada asosiatif dan disasosiatif. Nah, setelah guru memaparkan materi yang telah dijelaskan yaitu interaksi sosial, kemudian guru akan menggunakan media pembelajaran animasi pewayangan untuk mendukung mode pembelajaran role playing ini. Tentunya setiap tokoh akan mewakili setiap tokoh dalam interaksi sosial. Kemudian, jika guru ingin lebih sederhana lagi dalam menggunakan media pembelajaran, guru dapat menggunakan papan nama di mana dalam papan namanya sudah dituliskan berbagai tokoh yang harus diperankan oleh peserta didik.
Nah, cara kerjanya dalam model pembelajaran role playing dalam menggunakan animasi pewayangan ini adalah yang pertama guru akan membagi siswa ke dalam 6 kelompok. Yang kedua, satu kelompok terdapat perwakilan yang akan maju ke depan. Dan yang ketiga, di setiap kelompok guru akan membagikan lembar kerja. Apa saja isi lembar kerjanya? Yang pertama, alur cerita secara keseluruhan. Yang kedua, tokoh yang akan diperankan oleh perwakilan kelompok. Dan yang ketiga, soal untuk mengidentifikasi syarat dan bentuk interaksi sosial ketika role playing dimulai. Setelah itu, peserta didik bisa tampil ke depan dan menampilkan tokoh yang telah ditentukan. Ingin sekali menjadi semacam museum. Bagaimana jika saya learning yang kau berikan kepada kami? Kami adalah Nah, setelah guru melaksanakan kegiatan inti dan guru mengamati proses pembelajaran yang telah terjadi, maka guru akan lanjut kepada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan penutup. Kegiatan penutup tersebut diantaranya yang pertama, guru memerintah peserta didik untuk mengumpulkan lembar kerja. Yang kedua, memerintah perwakilan peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya. Yang ketiga, guru akan merangkum dan memperkuat hasil kerja siswa. Dan yang keempat, guru akan mengucapkan salam dan rasa syukur. Nah, mungkin itu video yang bisa saya tampilkan mengenai sumber belajar IPS menggunakan metode role playing dengan materi interaksi sosial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.